Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Enggak apa-apa itu. Sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu, wali murid dari sana Al-Azhar 31 yang iyalah kita mendengarkan. Bapak Dana selaku Kepala Sekolah SD Islam Al-Azhar 31 yang kami hormati serta Dewan Guru dan anak-anak yang saya hormati juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu untuk sosialisasi kebiasaan baru di era new normal nantinya seperti apa. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu saat syafaat dari beliau di yaumil akhir. Allahumma amin. Marilah sebelum acara ini kita mulai, kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita lanjutkan, mohon untuk semua partisipan untuk di-mute terlebih dahulu supaya nanti lebih fokus dalam penyampaian informasinya. Selanjutnya memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan sekaligus penjelasan dari Bapak Danar Kusuma terkait apa-apa saja yang akan dipersiapkan sekolah yang dalam hal ini SD Islam Al-Azhar 31 Yogyakarta untuk menyambut era new normal. Untuk itu kepada beliau Bapak Danar Kusuma kami persilakan. Terima kasih Pak Ardi atas waktunya. Saya bisa terdengar ya Pak Ardi? Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak, Ibu, orang tua, wali murid SD Islam Al-Azhar 31 Yogyakarta. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kemuridan Pak Ardi, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bu Nurma, dan Bapak, Ibu Guru dan karyawan SD Islam Al-Azhar 31. Kami ucapkan terima kasih di sela-sela liburan Bapak Ibu masih bisa menyempatkan. Jadi agenda kita hari ini adalah penyampaian SOP di masa new normal. Bapak Ibu, kemarin kami sudah melakukan simulasi dihadiri oleh perwakilan orang tua wali murid yang dalam hal ini komite, dan di situ kami dapat beberapa masukan yang membangun, dan hari ini setelah dapat masukan simulasi itu kami lakukan, kemudian dapat masukan, kemudian hari ini kami sampaikan lagi kepada Bapak Ibu dari kelas 1 sampai kelas 6. Langsung saja saya mohon izin share screen. Ya, agenda hari ini kita yang pertama SOP new normal, yang kedua hasil angket e-form, yang ketiga pembelajaran luring dan daring, yang keempat informasi tentang parenting. Yang pertama SOP new normal Bapak Ibu. Jadi untuk alur pembukaan sekolah
Itu yang pertama, Pemda atau Kanwil atau kantor Kemenak memberi izin dulu. Jadi kami tidak bisa serta-merta kemudian kita membuka sekolah tanpa izin dari pemerintah daerah. Apabila tidak diizinkan, maka peserta didik melanjutkan pembelajaran dari rumah secara penuh. Apabila diizinkan, maka satuan pendidikan penuhi daftar periksa. Kami ada 40 SOP, termasuk persetujuan komite sekolah atau perwakilan orang tua atau wali. Jadi nanti kami akan sediakan MOU apabila ini Pemda atau Dinas Pendidikan memberikan izin, maka langkah berikutnya kami minta izin ke orang tua. Kemarin kami nyicil untuk simulasi. Nah, apabila ini orang tua tidak mengizinkan, maka tetap pembelajaran dari rumah. Nah, apabila satuan pendidikan sudah memenuhi daftar periksa, MOU sudah terjalin, baru orang tua beranak setuju atau tidak. Apabila tidak setuju, kami tidak akan mewajibkan anak-anak untuk datang ke sekolah. Tetapi bagi mereka yang setuju, Bapak Ibu yang nggak setuju harus menghormati. Ya, Bapak Ibu orang tua yang tidak setuju, menghormati mereka yang setuju. Yang tidak setuju pun tetap mempunyai hak, gitu ya. Nah, ini mempunyai hak. Nah, ini berlaku mulai semester genap tahun ajaran 2020 atau 2021 bulan Januari ini dengan syarat tadi nggih. Yang pertama, Pemda mengizinkan dulu. Kalau Pemda belum mengizinkan, belum bisa. Nah, kemarin di note di bawahnya itu ada informasi bahwa Pemda atau Kanwil ini mengizinkan meskipun belum zona hijau atau zona kuning. Nah, tetapi itu berlaku di Jakarta dengan cara kita masuk di Dapodik, sistem Dapodik dari dinas, kemudian kita masukkan daftar periksa. Saya tanyakan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Pengawas, saya sampaikan kebijakan itu belum sampai Sleman, itu baru sampai Jakarta. Jadi mungkin Jakarta baru uji coba, nanti ke depannya akan masuk ke daerah-daerah termasuk di Kabupaten Sleman. Ya, syarat dibukanya sekolah itu kalau menurut kebijakan Pak Menteri kemarin bahwa yang dibuka adalah yang zona hijau, zona kuning. Sedangkan yang zona merah belum diizinkan. Nah, note di bawahnya itu diizinkan apabila meskipun di zona merah diizinkan apabila memenuhi standar periksa dan itu diinputkan di Dapodik. Nah, ini belum sampai Sleman ya Bapak Ibu. Belum sampai Sleman. Ini baru sampai Jakarta. Tapi harapannya memang kebijakan itu muncul dari Pemda memberikan izin ke kita. Ya. Itu yang lebih kuat. Nah, ini saya sampaikan SOP dari mulai masuk sampai pulang kembali. Saya mohon nanti ayah bunda mencermati, kemudian kalau ada sesuatu yang ingin diberikan masukan, kami persilahkan. Sebelumnya ini saya tutup dulu. Saya izin share lagi. Ya. Ini saya ingin menampilkan SOP satu persatu. Ini mohon Bapak Ibu bisa mencermati. Nih, ini kedatangan warga sekolah. SOP atau POS, prosedur operasional standar kedatangan warga sekolah. Ya.
Nih, semoga bisa terlihat dengan jelas. Yang pertama, warga datang ke sekolah, satpam atau penjaga atau guru kami akan bertugas untuk menyambut, kemudian dipersilakan antri, bermasker dan jaga jarak. Jadi Bapak Ibu, kemarin kami membuat kelas model, yang kelas model itu dilihat oleh perwakilan orang tua murid, dalam hal ini Jamiah. Kemudian kami minta dari lantai 1 sampai kelas model itu apa saja yang perlu diperbaiki. Nah, ini saya pengen share foto-foto, nanti kalau bisa dibantu Pak Agus share foto-fotonya, foto-foto yang kemarin yang di foto Pak Ayis itu nanti mohon dibantu untuk share. Nah, ini dipersilakan antri, bermasker dan jaga jarak. Di sini pengukuran suhu. Nah, di pengukuran suhu ini kami ukur saat di mobil. Jadi kalau di mobil Ananda atau pengantar itu suhunya di atas normal, kami minta untuk kondur. Ya. Jadi mohon nanti ayah bunda bisa memaklumi apa yang kami lakukan. Ya. Dan kami melakukan observasi apakah Anda pucat atau tidak. Kemudian dipersilakan CTPS, cuci tangan pakai sabun di tempat yang telah disediakan. Cuci tangan kami memakai sensor, jadi nggak perlu memegang kerannya, tetapi untuk sabunnya tetap dipegang. Setelah sabunnya dipakai, kemudian nanti pakai sensor tangan. Pemeriksaan visual tanda flu dan lain-lain. Jadi kami melihat meskipun suhunya sudah normal, tetapi kita tetap periksa visual. Warga atau tamu dipersilakan masuk. Warga atau tamu dilarang masuk ini apabila tidak memenuhi standar. Nah, di sini kami meminta data sebelum masuk. Jadi di sini kenapa ada isolasi mandiri selama 14 hari, kemarin kami sampaikan e-form. Nah, e-form itu akan kami berikan selama seminggu sekali agar kita dari sekolah mengetahui mana Ananda yang dia itu habis bepergian dari jauh dan tidak. Oke. Ya, kita lanjutkan ke SOP yang lainnya. Ini SOP pengantar atau penjemput siswa. Ini tadi sampel ya, ya. Pos sterilisasi sekolah, saat kami memberikan e-form kemarin, sterilisasi ini kan kami inginnya setiap hari ya kami sterilisasi, tetapi kemarin yang dari dokter kebetulan ada orang tua yang dia itu background-nya dokter itu tidak setuju apabila setiap hari. Nah, ini kami bacakan. Semua ruang dipastikan memenuhi standar kebersihan dengan baik. 1 minggu sebelum pembelajaran tatap muka, sekolah wajib disterilisasi. Setiap selesai pembelajaran, semua ruang harus dibersihkan dan disemprot dengan disinfektan oleh petugas. Nah, ini setiap selesai pembelajaran, semua orang harus dibersihkan dan disemprot disinfektan oleh petugas. Ini ada dokter yang nggak setuju. Nah, semua peralatan selama KPM harus bersih, tersedia tempat CTPS dan hand sanitizer dan pengering. Semua peralatan sekolah yang kemungkinan disentuh orang banyak segera disemprot disinfektan. Kami membuat bak pengolahan disinfektan itu di dekat lapangan.
Kemudian SOP-nya seperti ini. Tim K3, Kebersihan, Kesehatan, Keamanan Sekolah, yaitu Pak Abdul bertugas sebagai penyambung lidah kepada Pak CS dan OB serta tim Sarpas Yayasan, menyediakan bak penampungan. Kami sudah menyediakan bak penampungan, sudah ada. Di situ adalah untuk meracik desinfektan. Bu Mariatun bertugas meracik desinfektannya. Bu Mariatun bertugas UKS kami dan mengecek ketersediaan alat kesehatan dan penyambung lidah dengan nakes dan Satgas COVID. Nah, ini Pak Ilham Ingki sebagai penyambung lidah ke Bapak Satpam. Alurnya, satu, menyediakan bak penampungan yang diisi desinfektan, diletakkan di tempat trampolin, di dekat trampolin itu yang kalau Bapak Ibu masih ingat. Yang kedua, tim kebersihan menyediakan bahan untuk disinfektan yaitu Wipol, Baiklin atau daun sirih. Nah, ini kemarin masukan dari Jamiah, kalau bisa yang herbal. Nah, ini kami sedang mencari. Yang ketiga, Bu Mariatun bertugas membuat racikan desinfektan yang ditaruh di bak penampungan. Yang keempat, tim Sarpas mengadakan alat semprot desinfektan sejumlah ruang atau 30 ruang. 5, guru kelas mengambil untuk stok di kelas. 6, setiap selesai mengatakan penjemputan anak, guru kelas menyemprotkan desinfektan ke ruangan. 7, seminggu sekali general cleaning desinfektan untuk outdoor. Ini untuk SOP sterilisasi sekolah. Kami lanjutkan untuk SOP berikutnya. Nah, ini SOP untuk buku tamu dan pemetaan riwayat kontak ke sekolah. Jadi kami menyediakan buku tamu, dikolaborasikan dengan EFOM kemarin, daftar tamu dan riwayat kontak terakhir. Pengantar dan penjemput tidak boleh masuk ke lobi, kecuali boleh masuk, kecuali menulis di buku tamu, termasuk keluarga guru dan karyawan. Dengan kolom seperti ini, hari, tanggal, nama, nomor HP, suhunya berapa, kemudian di sini kontak terakhir dengan siapa sebelum datang ke Al-Azhar. Apakah dengan keluarga, ini dicentang. Kalau non keluarga diisi. Di mana, diberi keterangan di mana dan dengan siapa. Misal nih, datanglah di sini tamu. Yang itu ibunya Kak Hasifah misalnya di sini. Nah, kontak terakhir dengan siapa sebelum dia masuk ke lobi itu karena memang harus misalnya ketemu dengan TU dan itu nggak bisa diwakilkan misalnya ya. Nah, di sini harus mengisi kalau seandainya bertemu dengan keluarga nanti dicentang. Kemudian non keluarga maksudnya habis dari mana, dari mall dan sebagainya itu dicentang di sini. Ini untuk daftar buku tamu. Nih, saya lanjutkan lagi. Ini pembagian tugas guru piket. Jadi nanti rencana kami setiap kelas itu ada 2 guru. Jadi selama ini 2 guru itu hanya di kelas 1, 2, 3, dan 4. Kelas 1, 2 itu semuanya guru kelas. Kelas 3, 4, 1 guru kelas dan satunya guru tahfidz. Nah, kelas 5-6 itu selama ini belum ada partnernya. Nah, ini kami rencanakan bagi Bapak Ibu guru bidang, nanti kami minta duduknya di kelas 5-6. Jadi semua kelas itu ada 2 guru yang harapannya saling membantu gitu ya. Nah, di sini pembagian tugas guru piket jam 7 sampai jam 7.30. Job desk-nya seperti ini, ngecek suhu, meminta murid CTPS, menyambut murid, menjaga di dekat tangga, menjaga di koridor depan TU, dan seterusnya ya. Ini kami jadwalkan sampai jam kepulangan dengan nama guru-guru seperti ini. Ini sudah kami jadwalkan. Kami lanjutkan share screen yang lainnya.
daftar jenis permainan yang bisa dan tidak bisa dilakukan saat anak istirahat. Jadi memang tidak ada istirahat, tetapi di sela-sela pergantian pelajaran kami berikan waktu istirahat itu tidak keluar, tetapi di dalam kelas. Nah, ini kami mencoba mendata alat permainan yang bisa dan tidak bisa. Puzzle kami tidak izinkan, dakon tidak bisa, papan catur nggak bisa. Ini yang ada di dalam kelas sih, balok nggak bisa, area basah nggak bisa, ayunan nggak bisa, pelosotan tidak bisa, tangkap bola tidak boleh, rubrik boleh. Nah, ini ada kemarin masukan dari komite atau jamiah bahwa kalau seperti itu diizinkan untuk membawa mainan sendiri. Jadi ini hanya daftar yang ada di sekolah, tetapi kalau seandainya untuk mengusir kejenuhan atau mengisi waktu apabila belum dijemput, ini ada masukan, itu boleh membawa mainan sendiri dan itu tidak boleh berbagi. Nah, ini sedang kita kaji, boleh tidaknya. Lompat tali tidak boleh, skipping bisa, jadi kalau saat olahraga, engklek nggak bisa, Lego tidak diizinkan, meronce boleh, menganyam boleh, bulu tangkis boleh, tetapi memakai kaos tangan karena akan mengambil kok, yang kok itu akan berpindah-pindah. Sepak bola nggak boleh, basket nggak boleh, monopoli nggak boleh. Saya lanjutkan. Berikutnya SOP berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kami sudah mendata untuk hari Senin siapa yang masuk, hari Selasa siapa yang masuk, hari Rabu siapa yang masuk. Apabila dengan catatan nanti Dinas Pendidikan mengizinkan. Nah, kalau Dinas mengizinkan dan orang tua mengizinkan, maka ini daftarnya. Untuk hari Selasa, kelas 1 sampai kelas 6, kelas 1 SINA, itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 anak saja yang nanti duduk di kelas 1 SINA. Kelas 1 Koldun 1, 2, 3, 4, 5, 6 anak saja. Dan seterusnya sampai kelas 6. Ya. Hari Kamis. Ini yang hari Kamis. Hari Kamis, kelas 1 SINA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anak. Dan seterusnya sampai kamera itu yang di rumah tetap bisa menyaksikan. Nah, ini yang kita coba ini bukan ya enggak apa-apa. Kalau seandainya orang tua nggak mengizinkan, wah Pak saya nggak ngizinin anak, ya nggak apa-apa. Tetapi hargai mereka yang dia mau datang. Jadi jangan terus dikebiau ya, jangan datang semua dong. Nah, jangan. Mereka yang ingin datang, apabila memang Dinas Pendidikan sudah mengizinkan, ya silahkan. Yang nggak datang juga nggak apa-apa. Kalau memang tidak berani atau belum berani. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Sebelum saya lanjutkan, ini SOP-nya yang lain, SOP tentang Sarpas nggak perlu saya sampaikan. Jadi
Untuk ekstrakurikuler itu dari dinas tidak mengizinkan ekskul itu secara luring, luar jaringan atau offline. Tapi kita tetap nanti ekskul ada tetapi secara online. Yang kedua olahraga. Nah, olahraga ini kami belum mendapatkan informasi yang valid apakah boleh dilaksanakan di luar kelas. Kemarin ada masukan yang bagus dari Jamia bahwa sesekali anak itu dari mulai berangkat sampai pulang itu di luar kelas itu sesekali saja kita jadwalkan, yang itu digunakan untuk pembelajaran olahraga. Nah, ini sedang kami tanyakan ke berbagai pihak apakah itu diizinkan, karena itu akan tidak meminimalisir mobilitas anak. Jadi kenapa kok hanya dalam satu tempat? Itu tujuannya biar anak itu tidak mobile, gitu, okay? Oke, itu satu. Yang kedua, yang ketiga kantin. Meskipun kantin tidak diizinkan untuk beroperasi, tapi tetap eskul pun tidak diizinkan untuk beroperasi, tapi tetap kita buatkan SOP, tapi nggak saya tampilkan. Kemudian kantin juga sama, tidak saya tampilkan, tetapi kita jaga-jaga. Kita buatkan SOP-nya. Kemudian olahraga juga. Kemarin juga dapat masukan yang baik dari Jamia bahwa kalau bisa, kalau memang dinas mengizinkan, sebelum anak-anak datang itu guru harus didata dulu dengan rapid antigen. Ini masukan yang bagus. Kami anggarkan untuk hal ini agar nanti semuanya juga nyaman. Saya share berikutnya, Bapak Ibu. Mohon bersabar sebentar, saya membuka file. Nah, ini. Ya, teruskan yang tadi. Ya. Hasil EFOM. Tapi nah, dari 749 anak yang masuk ke kami itu ada 566 EFOM yang kemarin kami bagikan, kalau masih ingat Bapak Ibu. Nah, di situ kami tanya, pembelajaran tatap muka yang akan diterapkan di SD Islam Al-Azhar 31 melalui dua fase, fase transisi, fase new normal. Pada fase transisi 25% anak 25% anak masuk dan 75% anak di rumah. Terjadwal dan bergantian selama 2 bulan. Nah, ini apakah setuju? Sebanyak 465 orang tua setuju dan 102 orang tua nggak setuju. Sisanya 183 belum mengisi EFOM. Lanjut. Alur pembelajaran tatap muka. Jadi kita cek anak-anak di mobil, kemudian apabila di mobil itu di atas suhu yang semestinya, itu kita persilahkan untuk pulang, tapi apabila normal kita persilahkan untuk turun. Sebanyak 470 orang tua itu setuju, dan 97 orang tua menjawab itu belum sesuai. Dan sebanyak 183 orang tua tidak mengisi EFOM. Lanjut. Alur kepulangan. Nah, di alur kepulangan tadi, kepulangan ini kami memberikan kertas nih, Bapak Ibu, kami berikan kertas yang di-laminating, kemudian ditunjukkan kepada petugas kita, guru, kami, atau Pak Satpam, kemudian nanti petugas kami akan memanggil Ananda. Jadi Ananda stay di kelas. Setelah dipanggil, anak-anak turun dan masuk ke mobil. Nah, ini yang setuju 516, yang enggak setuju 51 orang tua, dan yang tidak menjawab 183. Lanjut. Nah, kita bentuk disinfektan.
yang bertugas meracik, mendistribusikan kelas-kelas. Setelah selesai pelajaran, guru kelas menyemprotkan desinfektan tersebut ke dalam ruang kelas dan dilakukan setiap hari. Yang setuju 523, yang kurang setuju 44. Nah, yang kurang setuju ini termasuk dokter, nggak setuju. Karena itu nggak sehat, kata dokter. Nah, ini saya sedang membandingkan pendapat dokter yang tadi menjawab nggak setuju dengan apa, kami tanyakan lagi ke pihak medis, apakah cukup seminggu sekali, yaitu dilakukan di hari Jumat, Sabtu, Minggu, atau setiap hari desinfektan itu diberikan. Gitu nih. Dan kemarin masukan dari Jawa bagus. Oke, kalau memang harus didesinfektan, yang herbal dan Pak Danar. Kami terima masukannya. Lanjut. Peserta didik siap atau belum siap atau tidak siap jika sekolah menerapkan pembelajaran tatap muka. Ini saya berikan di bulan November. Oke, saya berikan di bulan November. Harapannya kan kami waktu itu khawatir kalau Desember itu pemerintah daerah mengizinkan, maka kami membuat seperti ini. Dan saat itu yang siap 381 anak orang tua, yang belum siap 157, yang tidak siap sama sekali 29, yang tidak menjawab 183. Nah, ini data warga sekolah dengan kondisi medis penyerta. Dia punya penyakit bawaan, comorbidity, dia punya penyakit bawaan. Yang sama sekali tidak mempunyai penyakit ada 538, 183 nggak menjawab atau belum mengisi e-form. Penyakit paru kronis 10, penyakit lainnya ini nggak diisi 10, penyakit ginjal 1, hipertensi ada 3, gangguan imun ada 4 termasuk anak saya, diabetes mellitus 1. Oke. Jadi ini yang rawan ya, ini yang rawan apabila masuk, tetapi ini kami jaga kerahasiaannya. Kita lanjutkan. Zona tempat tinggal. Zona tempat tinggal Ananda dari 566 yang mengisi e-form. Ini waktu bulan November. Sekarang di bulan Desember ini saya yakin semuanya merah. Ini hijau kuning. Hijaunya sebanyak 161 anak, kuning 3, status 31 menjawab kuning, 1 anak menjawab kuning merah, 4 anak menjawab kuning oranye, merahnya 155. Ini di bulan November nih Bapak Ibu. Jadi ini kita nggak pakai. Nah, ini alat yang cukup menarik ini, alat transportasi yang digunakan. Ini masih ada yang memakai ojek online, ada 9. Nah, kami mohon maaf untuk yang datang ke sekolah memakai ojek online tidak kami izinkan masuk ke kelas. Oke, itu kami mohon maaf. Bisa disiasati mungkin dengan kendaraan pribadi ya. Kalau kendaraan pribadi ini ada 516. Ini ada juga yang dari memakai kendaraan umum. Jadi kendaraan umum dan ojek online belum kami izinkan. Jadi mohon dimaklumi untuk kenyamanan bersama. Ini ada yang menjawab ojek online 5 tambah 4 tambah 3 tambah 1. Berarti ini ada 13 nih. 13 yang menjawab dia memakai ojek online atau kendaraan umum. Kemudian antar jemput ada 2 tambah 18 20 36 nih, 36. Nah, untuk yang pembelajaran, jadi di sekolah 25% tatap muka, yang di rumah mengikuti virtual meeting. Nah, masukan-masukan yang kemarin masuk itu oke, Teams tetap dipakai untuk sistem penilaiannya, tetapi untuk tatap muka virtual meetingnya memakai Zoom Pro. Oke, mulai bulan Januari kita pakai Zoom Pro untuk semua kelas. Oke, Zoom Pro untuk semua kelas. Masukannya kan karena kalau Microsoft Teams itu meskipun
unlimited time, tetapi tampilannya di layar itu tidak semua anak bisa terlihat. Nah, ini masukannya udah pakai Zoom Pro saja, Pak. Biar nanti semua anak terlihat. Oke, kami akan menggunakan Zoom Pro untuk mulai bulan Januari, yang itu unlimited time, dan tetap kita kolaborasikan dengan Teams dan Wintro. Oke. Yang terakhir nomor 4 itu kita ada parenting. Parenting akan kami laksanakan di tanggal 30 Desember dengan pembicara Bapak Erik, dia pengisi tetap Harian Republika dan pengisi tetap RRI. Jadi mau nanti Bapak Ibu bisa mengikuti bagi yang bisa, bagi yang tidak bisa mengikuti, bisa melihat rekamannya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang pertama AKM. AKM ini akan diterapkan di kelas 5. Akan diterapkan di kelas 5. AKM itu apa? Assessment kompetensi minimum. Nah, ini akan diterapkan di kelas 5, dan untuk tahun ini kelas 6 tetap ada USBD, ujian sekolah berstandar daerah. Kemarin kami tanyakan ke direktorat, jadi kami ada Zoom meeting dengan direktorat IPI Al-Azhar, gimana nih daerah yang mengadakan USBD, padahal kan UN sudah dihapuskan. Dari direktorat menyampaikan, memang UN sudah dihapuskan, tetapi ini kebijakan daerah masing-masing mohon diikuti. Jadi kita harus mengikuti kebijakan daerah kita, bahwa untuk kelas 6 itu tetap ada USBD. Nah, untuk USBD kita akan lakukan sebaik-baiknya dengan strategi-strategi kita untuk kelas 6, sambil menyiapkan AKM untuk kelas 5. Nah, kita akan memfasilitasi buku AKM untuk kelas 4. Kenapa kelas 4? Karena kan kelas 4 tahun ini akan menghadapi AKM kelas 5 tahun besok. Sedangkan kelas 5 tahun ini itu belum tahu apakah ada AKM atau tidak. Oke. Informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa AKM ini, asesmen kompetensi minimum ini, akan diterapkan sampling untuk sekolah yang ada di Jogja, kemudian di Jogja, di unit sekolah itu pun juga sampel. Misalnya kelas 5 ada 5 kelas, itu hanya 1 kelas saja yang melakukan AKM. Nah, fungsinya untuk apa AKM ini? Fungsinya untuk menentukan kebijakan berikutnya yang akan diambil oleh pemerintah dengan hasil itu, gitu ya. Nah, untuk USBD saat ini yang kelas 6 itu fungsinya untuk standarisasi masuk ke SMP, gitu ya. Ya, jadi memang sangat sulit memang ketika UN dihapuskan, indikator untuk masuk ke SMP itu berdasarkan apa? Itu yang menjadi PR di DIY terutamanya. Nah, kemarin kan jadi kekisruhan berdasarkan indeks sekolah, berdasarkan nilai rapor dari kelas 4 sampai kelas 6. Nah, saya apresiasi untuk langkah yang dilakukan oleh Dispora DIY bahwa tahun ini ada USBD. Untuk USBD ini sambil menunggu kebijakan berikutnya untuk masuk ke SMP itu berdasarkan apa, gitu ya. Tetapi untuk tahun ini USBD tetap dilakukan. Nah, ini kami izin sedikit untuk AKM-nya. Untuk AKM, Oke. Asesmen kompetensi minimum ini yang menyampaikan Pusat Asesmen dan Pembelajaran yang waktu itu kita. Nah, ini waktu itu kami diundang via virtual meeting oleh direktorat, dan kemudian yang menyampaikan Pusat Asesmen dan Pembelajaran. Ini saya sampaikan, kita cermati bersama.
Ya, ini nggak perlu saya baca. Lanjutkan saja. Nah, AKM ini lebih kepada pengenalan soal-soal yang dia memancing siswa untuk berpikir tingkat tinggi. Oke. Nah, meskipun yang akan diujikan itu sampling, tetapi kelas 4 tahun ini kami berikan semua bukunya. Buku AKM untuk menghadapi AKM di kelas 5. Ya, kita belum tahu apakah kita ditunjuk sekolah kita. Kalau sudah ditunjuk, apakah siswa yang mana yang akan nanti mewakili, kita juga belum tahu. Nah, ini merujuk pada asesmen nasional itu mendorong guru untuk mengembangkan kompetensi kognitif yang mendasar sekaligus karakter murid secara utuh. Mengapa mengukur literasi dan numerasi? Literasi membaca dan numerasi adalah literasi membaca dan numerasi adalah dua kompetensi minimum bagi murid untuk bisa belajar sepanjang hayat. Karena itu ilmu alat. Menurut studi nasional dan internasional, tingkat literasi murid Indonesia masih rendah. Dan mengapa juga mengukur karakter, pendidikan bertujuan mengembangkan potensi murid secara utuh. Asesmen nasional mendorong mengembangkan sikap, nilai, dan perilaku yang mencirikan pelajar Pancasila. Agar berdampak positif, hasil asesmen perlu ditindaklanjuti. Hasil asesmen nasional perlu digunakan untuk diagnosis masalah dan perencanaan perbaikan pembelajaran oleh guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan. Nah, ini tadi saya sampaikan untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Asesmen nasional 2021 adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Mutu diukur menggunakan 3 instrumen. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum, mengukur literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajar kognitif. Yang kedua, survei karakter, mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai. Yang ketiga, survei lingkungan belajar, mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Diikuti oleh murid, guru, dan kepala satuan. Murid atau warga belajar untuk persekolahan peserta adalah sampel. Sampel. Siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 dipilih secara acak. Untuk pendidikan kesejahteraan, ini nggak perlu saya bacakan, setiap peserta mengerjakan AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Ini untuk murid. Untuk guru, semua guru mengerjakan survei lingkungan belajar secara mandiri. Untuk kepala sekolah, semua kepala sekolah mengerjakan survei lingkungan belajar secara mandiri. Jadi murid, guru, dan saya pun itu nanti akan diminta untuk mengerjakan survei lingkungan belajar. Jadi ini untuk kelas 5 nih. Ya, bagaimana kelas 6? Nah, saya tanya ke Dinas Pendidikan, untuk 2 tahun terakhir ini OSBD tetap ada. Tetapi setelah itu hanya ada AKM, tidak ada OSBD. Nah, bagaimana untuk masuk ke SMP? Dinas Pendidikan juga belum tahu. Untuk masuk SMP itu berdasarkan apa? Mau perpanjang? Oke. Lanjut. Oh iya, kenapa? Hasil asesmen nasional 2021 digunakan sebagai pemetaan awal mutu sistem untuk menentukan kebijakan berikutnya. Pemetaan mutu sistem pendidikan hasil asesmen nasional 2021 tidak digunakan untuk menilai prestasi, tidak sama sekali menilai prestasi murid ataupun kinerja guru dan sekolah. Jadi tidak di-ranking. Yang kedua, laporan hasil asesmen nasional 2021 diberikan pada guru dan sekolah sebagai alat untuk melakukan evaluasi diri dan perbaikan pembelajaran. Yang ketiga, murid, orang tua, guru, dan sekolah tidak perlu cemas dan tidak perlu melakukan persiapan khusus untuk menghadapi asesmen nasional. Meskipun demikian, kita fasilitasi kelas 4 tahun ini kita berikan buku asesmen nasional yang berisi di situ soal-soal yang merangsang anak berpikir tingkat tinggi. Lanjut. Pelaksanaan asesmen nasional diordinasi oleh Kemendikbud bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kanwil dan Kantor Kemenak.
berbasis komputer dan daring. Asesmen nasional dilakukan menggunakan komputer dan secara daring. Murid mengerjakan pada sesi dengan jadwal yang ditentukan dan dengan diawasi. Yang ketiga, guru dan kepala satuan pendidikan mengerjakan survei secara mandiri dengan periode waktu yang cukup panjang. Koordinasi yang dilakukan, pemetaan dan penyiapan komputer. Yang kedua, pemetaan sekolah secara spasial untuk sharing resources. Penyiapan teknik TIK terutama untuk jenjang SD. Jadi kita belum tahu apakah kita mau ditunjuk untuk sebagai sampel atau tidak. Alokasi waktu hari kedua, hari pertama untuk SD tes literasi 75 menit. Hari kedua tes numerasi untuk SD 75 menit. Hari pertama survei karakter 20 menit, hari kedua survei lingkungan belajar 20 menit. Untuk SMP dan SMA sebagai berikut. Oke. Ini untuk kelas 5 juga Bapak Ibu Ji, tahun 2021. Berarti anak-anak yang sekarang kelas 4 kemungkinan nanti mengerjakan AKM untuk yang di tahun berikutnya. Rencangan jadwal pelaksanaan asesmen nasional. Kita langsung di kelas 5. Di kelas 5 SD itu di sini di bulan Agustus. Nah, tahun ini itu sudah ada untuk kelas 5. Tetapi sampai detik ini kami belum diberitahu sekolah mana di lingkungan Sleman ini yang akan ditunjuk. Oke. Pendataan mulai awal November, dilepas lebih lanjut dalam pertemuan berikutnya. Nah, ini berarti kan ini sudah lewat nih, sampai hari ini kita belum dikabari. Pemerintah menyediakan AKM kelas untuk membantu guru melakukan diagnosa di level individu murid. AKM nasional tidak melaporkan di tingkat individu murid. Diagnosa hasil belajar setiap murid dapat didiagnosa oleh guru menggunakan AKM kelas. Hasil AKM kelas digunakan untuk merancang pembelajaran yang menyesuaikan tingkat kompetensi murid. AKM kelas bebas diakses oleh guru di semua sekolah. Jadi ini ada perbedaan AKM kelas dan AKM nasional. Kalau AKM nasional berfungsi untuk mengevaluasi sistem pendidikan. Kalau AKM kelas fungsi formatif untuk memahami hasil belajar individu peserta didik. Sampel peserta didik kelas 5, kalau AKM kelas peserta didik kelas 2 sampai kelas 12 sesuai kebutuhan diagnosa guru. Untuk AKM nasional, pelaksanaan terstandar oleh pusat. Kalau AKM kelas, pelaksanaan oleh guru di kelas. Nah, ini bertahap implementasinya. Yang paling mendesak ini untuk kelas 4 yang kita siapkan untuk kelas 5 besok. Asesmen kompetensi minimum, literasi membaca. Kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Yang numerasi, kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis. Jadi ini terinspirasi dari TIMSS, Trends in Mathematics and Science Study, dan PISA. Tujuan AKM. Assessment dilakukan untuk mendapatkan informasi mengetahui capaian murid terhadap kompetensi yang diharapkan. Assessment kompetensi minimum dirancang untuk menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar. Yang ketiga, pelaporan hasil AKM dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi murid. Yang keempat, tingkat kompetensi tersebut dapat dimanfaatkan guru berbagai mapel untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Teaching at the right level dapat diterapkan merancang pembelajaran dengan memperhatikan tingkat capaian murid akan memudahkan murid menguasai konten atau kompetensi. Ini komponen AKM, literasi membaca, kontennya teks informasi, teks sastra, proses kognitifnya menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi, konteksnya personal, sosial, budaya, saintifik. Untuk yang numerasinya, kontennya bilangan, pengukuran dan geometri,
data dan ketidakpastian, aljabar, proses kognitifnya, pemahaman, aplikasi, penalaran. Untuk konteksnya, personal, sosial budaya, dan saintifik. Objeknya, objektif, pilihan ganda, hanya satu jawaban benar. Pilihan ganda kompleks, jawaban benar lebih dari satu. Menjodohkan, isian singkat, angka, nama, atau benda yang sudah difikskan, non-objektif atau isi. Gitu, okay? Komponen AKM, literasi membaca, numerasi, tadi sudah saya sampaikan. Ini penjabarannya nggak perlu saya bacakan. Proses kognitif juga sama, poin-poinnya saja. Konteksnya, contohnya hobi, cita-cita, peristiwa, atau pengalaman pribadinya. Tadi seperti yang disampaikan, kita nggak perlu menyiapkan apapun untuk ini, kita tunggu saja. Tapi meskipun demikian, biar kita terbuka wawasannya, kita berikan bukunya, terutama untuk kelas 4. Oke. Nah, ini contoh soal KM literasi membaca kelas 5. Ya. Ada 2 orang sahabat melakukan perjalanan panjang, bla 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 bla. Pesan tersampaikan secara utuh dan memiliki makna mendalam. Assessment tidak lagi sekedar mengukur, namun juga menginspirasi. Jadi di sini bacaannya itu menginspirasi. 1. Tentukan setiap pernyataan berikut sesuai dengan isi teks ataukah tidak. Ini ada jawabannya, ini sesuai atau tidak. Siswa diuji kemampuannya menginterpretasi isi teks. BC. Lanjut. Ini yang teks sastra, konteks personal. Pilihlah pesan-pesan yang merupakan simpulan dari isi teks. Jangan mengingat kesalahan orang lain terlalu lama, dan seterusnya. Ini contohnya, ya. Ini yang contoh untuk konten geometri dan pengukuran. Ya, memang agak susah untuk mengerjakan ini, tapi ini merangsang anak untuk berpikir tingkat tinggi. Ya, ini contoh-contohnya saja. Pelaporan hasil AKM. Hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Urutan tingkat kompetensi dari yang paling kurang perlu diintervensi khusus, dasar, cakap, atau mahir. Sepertinya cukup sekian ya yang bisa saya sampaikan. Monggo, ini jadi ada beberapa informasi yang kami sampaikan terkait tentang persiapan new normal. Jadi kalau dari YPI Al-Azhar itu ada 3, kalau dari dinas ada 2 fase. Kalau dari dinas itu hanya 2 fase, itu fase transisi dan fase new normal. Kalau dari YPI Al-Azhar ada 3 fase. Fase simulasi, fase transisi, dan fase new normal. Untuk fase simulasi itu 1-4 minggu kalau dari YPI Al-Azhar Jakarta. Fase transisi 2 bulan, dan fase new normal mengikuti perkembangan yang ada. Mungkin itu Pak Ardi, mohon ada masukan atau apa, kami persilakan. Assalamualaikum. Monggo Pak Ardian, kami kembalikan kepada Pak Ardian. Ardian, Assalamualaikum, saya boleh bertanya nggak Pak? Oh, ya, monggo. Ya, saya dengan Medi, orang tuanya Almira Khairazifah, kelas 6 Ibnu Rus. Nah, kalau untuk kelas 6 ada informasi seperti apa ya Pak ya untuk mereka menghadapi ujiannya, terus apakah saja yang perlu dipersiapkan? Saya tidak mengecilkan anak-anak kelas 1 sampai kelas 5 ya, tapi kalau kelas 6 itu kan memang mereka kan fokusnya untuk ujian akhir tahun nanti dan untuk mencapai SMP-nya. Apakah nanti SMP Al-Azhar atau SMP di luar Al-Azhar. Nah, adakah rencana-rencana dari Al-Azhar untuk anak-anak kelas 6 ini mau diapain Pak kayak gitu? Karena kalau mereka belajar di rumah terus, mereka tetap tidak bisa berkembang karena kami selaku orang tua memiliki keterbatasan waktu dan juga keterbatasan kemampuan dalam menangani mereka seperti itu Pak. Iya. Baik Pak. Baik, terima kasih Pak. Semoga Pak Ardian langsung. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan dulu ya, kami tanggapi ya. Yang pertama Pak Medi, orang tua dari Ananda 6 Ibnu Rus, mengucapkan terima kasih Pak Medi.
Sebelumnya saya sampaikan di sini untuk dari kelas 1 sampai kelas 6 bahwa output kelas 6 ini mohon dipahami benar, tidak hanya USBD, tidak hanya nilai akademik USBD, tetapi ada 5 yang itu menjadi tanggung jawab Al-Azhar, yaitu apa? 1, nilai USBD, yang kedua adalah lancar membaca Al-Quran, yang ketiga hafal 1 juz, yang keempat mampu wudhu dengan benar bacaannya, gerakannya, mampu sholat dengan benar bacaannya dan gerakannya. Sehingga 5 ini untuk lulus kelas 6 itu anak harus menguasai 5 ini. Ya, jadi USBD, kemudian membaca Al-Quran dengan lancar dan seterusnya tadi. Nah, untuk USBD Bapak, kami melakukan strategi untuk anak-anak kelas 6 ini. Pertama, tetap virtual meeting setiap hari 1 itu. Yang kedua, tadi saya sampaikan bahwa kita mau tatap muka itu harus dapat izin dari Dinas Pendidikan setempat. Nah, kalau Dinas Pendidikan tidak mengizinkan, kami tidak bisa melakukan tatap muka. Nah, langkah yang dilakukan oleh UPT dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman itu ada tryout. Nah, tryout ini kami sudah jadwalkan dari mulai bulan Januari, dari bulan Desember sampai menjelang ujian nasional, ujian sekolah berstandar daerah. Nah, saya sangat berharap sekali ada masukan dari orang tua, karena kalau Dinas Pendidikan tidak mengizinkan, dengan kita juga persiapan untuk SPD, ini menjadi kendala. Tadi yang Bapak sampaikan, di rumah anak bosan sekali. Nah, ini pun dirasakan untuk anak se-DIY. Ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Artinya ketika ada USBD, dan saya tanya kepada teman-teman yang ada di kecamatan, bagaimana untuk kelas 6 ini? Apakah sudah datang tatap muka? Sama sekali belum. Terus bagaimana? Apakah Zoom setiap hari? Tidak. Terus bagaimana untuk persiapan anak-anak kelas 6? Ya kami hanya dari via WA dan via YouTube. Terus saya mulai bersyukur, ya alhamdulillah, berarti yang Al-Azhar lakukan selama ini lebih dari yang teman-teman SD lakukan. Artinya kita ada Zoom setiap hari. Kita virtual meeting setiap hari. Sedangkan di SD lain itu seminggu sekali aja atau mungkin sebulan sekali aja, jarang sekali. Nah, ini saya mohon masukan kepada orang tua, kalau pemerintah tidak mengizinkan tatap muka, nah selain yang kami lakukan selama ini virtual meeting setiap hari, ada usulan nggak? Misalnya nih, kemarin kami sempat pengen menambah jam virtual meeting, tidak lagi sampai jam 11, tapi lebih. Tetapi oleh orang tua yang dia itu background-nya itu Ikatan Dokter Anak Indonesia, itu menyampaikan bahwa virtual meeting itu maksimal 4 jam. Lebih dari itu tidak direkomendasikan. Nah, ini mohon masukannya dari orang tua untuk memberikan win-win solution, terutama untuk kelas 6 ya. Apakah virtual meeting selama ini yang kita berikan ke anak ini dirasa tidak cukup, mohon berikan masukan kepada kami sebanyak-banyaknya, kemudian kami diskusikan kelas 6 mana yang akan kami terapkan. Gitu Pak Adian. Monggo Pak Medi, kalau seandainya nanti ada masukan dari teman-teman orang tua kelas 6 untuk menghadapi USBD ini. Ini mungkin sebelum dilanjutkan ya, supaya ada sedikit gambaran tentang pembelajaran new normal itu seperti apa. Nanti ini akan di-sharekan dulu sama Pak Agus bagaimana video yang sudah diambil kemarin ketika pembelajaran new normal itu. Ya, nanti setelah itu kita baru lanjutkan untuk tanya jawab. Boleh, silakan. Oke. Moga Pak Agus bisa
minta tolong di-share. Ini biasanya Kak Dedi ini ya, kalau mau Zoom meeting pagi-pagi harus buka telepon dulu ya, jam 7. Telepon mamanya sudah di kantor ya, terus mamanya nanti telepon ke ayahnya. Baik, terima kasih Pak Agus. Jadi yang pertama tadi ada 3 tahapan untuk istilahnya mengukur suhu ya. Jadi ketika anak berangkat masuk dalam mobil, kemudian ketika hendak masuk kembali, kemudian hendak masuk kelas juga akan ada pengecekan suhu seperti itu. Kemudian di sekolah sudah kita pasang tanda-tanda untuk anak-anak supaya nanti mereka melangkahnya itu di mana. Dan kita buat satu jalur. Jadi jalur untuk datang dan pulang itu berbeda. Seperti itu supaya nanti harapannya anak tidak berpapasan dan bisa jaga jarak. Kemudian di dalam kelas itu anak maksimal 7 anak dengan jarak porsi yang sudah diatur. Kemudian ada pintu masuk dan pintu keluar juga berpisah seperti itu. Yeah. Oke, ini sepertinya Bunda Kenzi mau bertanya. Okay. Monggo Bunda Kenzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Ini saya mau sedikit aja ini tentang Zoom Pro ini ya Pak ya. Saya mengapresiasi sekali karena pastinya nanti ke depan tetap ada online kelas ya. Jadi saya berharapnya wali kelas ini menjadi host gitu di ketika anak-anak pembelajaran, terus nanti guru-guru bidangnya mungkin nanti menjadi co-host kayak gitu. Jadi dan mempersiapkan karena yang kalau jujur aja saya memperhatikan ya terutama mungkin anak saya ya ketika Zoom meeting yang selama ini kan nggak maksimal gitu Pak. Itu juga maksudnya mengerjakan tugas juga banyak mandirinya sehingga anak-anak kebingungan terus mundur-mundur ya banyak terinlet segala macam. Maksudnya kalau misalnya mungkin kalau kita Zoom Pro ini nanti wali kelas guru bisa memantau anak-anak jadi kerjain di situ dalam pengawasan guru kayak gitu ya sehingga bisa meminimalisir lah anak-anak yang harus diingatkan terus tugas dikumpulin segala macam kayak gitu biar nggak ketinggalan juga. Terus mungkin kalau untuk ditambah jamnya, kalau saya sih sebenarnya setuju ya Pak. Maksudnya kayaknya juga mungkin PR orang tua banyak anak-anak ini malah banyak karena kita nggak boleh kemana-mana juga jadi ya menghabiskan waktu juga akhirnya gadget lebih banyak main gadget jadi juga menurut saya lebih baik jam pelajaran ditambah daripada dia juga
jam gadgetannya juga ya maksudnya dia menghabiskan waktu virtualnya lebih ke gadget gitu. Menurut saya sih seperti itu. Kalau saya setuju kalau misalnya jam pelajarannya ditambah dan juga mungkin dibagi waktunya ya Pak. Maksudnya jam sekian sampai jam sekian terus ada break mungkin breaknya 30 menit atau 1 jam terus dilanjutkan lagi meetingnya seperti itu kalau saya Pak. Sudah? Ya, Silakan sih. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bunda Kensi. Jadi ada 2 pertanyaan ya tadi ya. Intinya yang pertama untuk sangat setuju, sangat mengapresiasi ada Zoom Pro. Jadi di sini wali kelas juga sebagai host, kemudian guru bidang menjadi co-host, dan sangat setuju ketika ada tambahan jam pelajarannya daripada jamnya dipakai untuk bermain gadget gitu ya. Nanti diatur saja waktunya untuk jadwal pelajarannya supaya nanti tetap anak-anak pada waktu istirahat gitu. Oke, semoga Pak Danar. Matur nuwun, Bunda Kensi, terima kasih atas masukannya. Yang pertama, wali kelas menjadi co-host dan guru bidang menjadi co-host. Baik, kami catat masukannya. Teknisnya nanti semoga bisa dilaksanakan oleh teman-teman. Kalau seperti itu kan bisa dari mulai pagi sampai selesai itu dipanjer ya, Zoom Pro-nya, jadi nggak perlu keluar masuk. Anak-anak tetap di situ, tinggal nanti guru bidang join. Yang kemudian ditambah jamnya, baik, maturun. Jadi menyambung tadi pertanyaannya Pak Medi ya, monggo Pak Medi, kami juga sedang mencari solusi untuk kelas 6 ini kalau memang perlu ditambah jamnya, jam virtual meeting untuk mengganti tatap muka secara offline, luring, kami siap. Tetapi apakah anak-anak siap? Nah ini kami kembalikan ke orang tua. Oke. Jadi mari kita cari solusi untuk kelas 6 ini. Kita pengen memaksakan anak masuk, tetapi kalau dinas nggak mengizinkan, kami juga khawatir juga gitu ya, apalagi kasus di Jogja semakin meningkat seperti ini. Apakah ada solusi-solusi dari ayah bunda untuk kelas 5-6 ini? Kami sangat terbuka lebar untuk masukannya. Mengatakan Pak Ardian. Iya, Pak, saya cuman usul, seandainya kalau dari sekolah minta ke Kanwil, kalau untuk kelas 6 misalnya diadakan kelas meeting gitu kan, memang satu kelas dibagi 2 misalnya, nah itu mereka masuknya tiap hari seperti sekolah biasa, itu bisa nggak Pak ya, khusus kelas 6 aja gitu Pak, karena memang mereka kan harus menghadapi ujian seperti itu. Jadi pihak sekolah minta ke Kanwil untuk kelas 6 masuk, tapi nanti satu kelas dibagi 2 kayak gitu Pak. Baik Bapak, saya akan menanyakan ke Dinas Pendidikan, membuat surat apakah itu diizinkan tidak. Nanti kita tunggu kabar terbaru. Tetapi terima kasih masukannya. Kemarin juga sudah, jadi Pak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman itu menyampaikan ke kami. Halo, bisa didengar ya Pak Ardian? Bisa. Oh, bisa. Ya. Jadi kami dikumpulkan kepala sekolah Kabupaten Sleman. Kemudian Dinas Pendidikan menyampaikan ke kami. Ada kepala sekolah yang meminta izin ke kami untuk tatap muka. Dinas Pendidikan menyampaikan ke kami bahwa saya juga akan memberikan surat bahwa tidak boleh tatap muka. Waktu itu di bulan November, Pak Eri, kepala dinas. Nah, yang dihadapi kelas 6 ini tidak hanya di Al-Azhar. Semua sekolah di Kabupaten Sleman juga mengalami kerisauan yang sama. Orang tua mengalami kerisauan yang sama, mau USBD, pilih tatap muka, ini gimana Pak Kepala Dinas, gitu kan? Dinasnya menyampaikan tetap sabar dulu. Nah, tetapi tetap saya coba Pak, saya coba masukan dari Pak Medi. Kalau perlu membuat surat, saya buat surat ke Dinas Pendidikan. Apapun hasilnya, nanti kami kabari. Ngaten Pak Ardian? Yes. Terima kasih Pak Danar. Kemudian ini dari Pak Ardian, bertanya dari Pak Ivan bertanya Pak Ardian. Ini Pak Ivan Farianda dulu ya Pak ya, dari tadi sudah angkat tangan. Yes.
Monggo Pak Ivan. Ya, terima kasih Pak Ardian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ardian, Pak Danar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, mengapresiasi yang setinggi-tingginya ya kepada Al-Azhar 31, SD 31 yang sudah berjuang keras ya untuk anak-anak kita ini mulai dari awal sampai hari ini. Dari SOP yang dipaparkan tadi, kita bisa melihat ya kesiapan dari sekolah kita. Tadi beberapa ada yang ingin saya cermati ya. Kalau dari SOP terkait dengan kegiatan belajar mengajar khususnya anak-anak di kelas ini sudah siap, saya rasa begitu. Cuman mungkin perlu ditambahkan Pak terkait dengan SOP di luar dari kegiatan belajar mengajar yang itu masih punya potensi melakukan kontak di lingkungan sekolah. Semisal bagi para orang tua atau supir atau siapapun yang menjemput anak atau mengantar anaknya, itu biasanya kalau praktik kita lihat sering berkumpul, parkir kendaraan, berkumpul dan lain sebagainya. Mungkin itu juga perlu diatur seandainya memang diizinkan untuk masih memarkir kendaraan di sekolah. Kemudian saya juga sangat menekankan kepada setiap peserta didik beserta dengan keluarganya. Ini mungkin kita bisa benchmark ke beberapa SOP di tempat lain gitu ya, bahwa ada baiknya juga setiap anak yang punya kegiatan bersama keluarganya di luar kota, yang mana kota tersebut katakanlah punya zona merah, hitam dan sebagainya, ini ketika kembali ke Jogja, saya rasa juga perlu dilakukan screening lagi sebelum dia masuk ke kelas, karena biasanya ada potensi ketika dia berjalan keluar kota dari Jogja, kembali ke Jogja, ada potensi terpapar virus di sana. Sehingga sebelum kembali masuk ke sekolah, bagi mereka yang baru berjalan dari luar kota yang punya zona merah, contohnya, itu saya rasa perlu dilakukan screening lagi sebelum masuk ke sekolah. Tidak hanya cukup pada pemeriksaan suhu dan uji fisik, gitu ya. Dan mungkin juga satu lagi, setelah kegiatan belajar mengajar di new normal ini berjalan di Al-Azhar kita, mungkin ada perlu juga satu kali atau beberapa kali random test swab misalnya Pak Danar. Ini untuk menguji apakah sistem yang sudah kita bangun ini benar-benar efektif untuk menekan laju penyebarannya selama kegiatan belajar mengajar di sekolah ini berjalan. Ini hanya untuk menguji bahwa memang sistem yang kita gunakan efektif untuk memitigasi adanya penyebaran. Saya rasa itu dari saya Pak Danar. Terima kasih Pak Ardian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ivan. Pak Ivan langsung jawab. Jadi matur sangat Pak Ivan masukannya, Masya Allah, barakallah. SOP di luar belajar mengajar, jadi anak-anak atau orang tua yang dia parkir di lingkungan Al-Azhar itu ada SOP-nya, tidak boleh berkerumun dan sebagainya. Kami susun Pak, makasih sekali. Ini masukan yang bagus. Dan ini tentu saja saya harus koordinasi dengan berbagai unit dari TK, SD, SMP, dan SMA. Karena kami membuat SOP sendiri, tapi SD, TK, sampai SMA tidak, itu juga nanti akan bias. Jadi makasih sekali Pak Ivan, masukan bagus sekali, akan saya sampaikan ke yayasan kalau ini, masukan ini biar nanti kita dikumpulkan, kemudian membuat SOP ketika pengantaran dan penjemputan itu parkirnya bagaimana, orang tua berkumur atau tidak, itu kita atur. Yang kedua, terima kasih. Jadi selama ini baru sekali nih kita sampaikan ke orang tua bahwa e-form yang kita sampaikan itu akan kami berikan seminggu sekali, dan dengan ini kami mohon kepada orang tua agar jujur menjawab apakah orang tua itu habis dari luar kota atau tidak, kemudian habis dari karantina atau tidak. Itu kita rencanakan seminggu sekali Pak. Apabila itu dirasa kurang, ya bisa nanti kita 3 hari sekali. Ya, ini yang kami rencanakan seminggu sekali. Dan mohon dengan kejujuran Bapak Ibu yang hadir di sini dan nanti memastikan rekaman ini agar mengisi dengan jujur. Nah, apabila memang di situ habis dari luar kota, minimal itu rapid antigen. Okay, kalau nggak swab, rapid antigen kan 92%, ya. Kalau swab 99%. Dan ini kami terapkan juga untuk guru-guru kami. Kami berikan sanksi apabila tidak jujur ya, tetapi apabila jujur malah kami apresiasi. Kemudian setelah KBM random test swab, apakah yang SOP selama ini itu berjalan efektif, efisien, enggak,
makasih sekali juga. Ini masukan yang bagus. Jadi random guru karyawan, minimal guru dan karyawan dulu untuk anak-anaknya kami kembalikan nanti ke orang tua. Maturun Pak Ivan, matur sangat. Selanjutnya dari Ibu Nika Yuniarsih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mohon maaf kalau saya mungkin di awal ada yang kelewat. Saya mau bertanya kalau untuk yang masuk nanti new normal itu, apakah pada saat di awal itu semua melampirkan seperti apalah kayak syarat minimal kayak swab antigen atau apa sebagai syarat kesehatan bahwa semua orang itu layak untuk masuk pada saat new normal seperti itu, nggak tahu tadi atau sudah dijelaskan, kalau saya kelewat mohon maaf. Terus mungkin saya masuk ke aliran yang minoritas yang tidak setuju ya Pak, mohon maaf sebelumnya karena kami masih trauma, jadi kami mohon maaf kalau untuk tatap muka itu mungkin kami masih agak trauma untuk setuju untuk tatap muka. Mungkin masukan aja kalau kebetulan anak saya kelas 6, masukan mungkin lebih kalau untuk penambahan jam belajar itu mungkin masukan untuk pelajaran-pelajaran yang di USBD kali ya Pak ya. Karena kemarin melihat di latihan USBD kemarin untuk matematika itu lumayan ya hot sekali gitu. Jadi mungkin saya ngerasa di situ untuk matematika itu kayaknya agak kurang mungkin ya. Tapi memang sih saya akui support dari guru matematika itu luar biasa ya, kita begitu kapanpun kita bertanya minta solusi itu mereka langsung merespon, oh seperti ini caranya gitu. Itu saya apresiasi sekali ya. Mungkin masukan saya itu ya Pak ya, kalau nanti belum ada izin atau untuk siswa yang tidak bisa ikut tatap muka mungkin bisa penambahan untuk pelajaran-pelajaran USBD, begitu aja Pak mungkin masukannya. Ya, terima kasih Pak Ardian dan Pak Danar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nita. Monggo Pak Danar langsung dijawab. dijawab. Terus sangat Bunda, ya ini sekaligus masukan juga untuk kelas 6 ya. Yang pertama, kalau untuk masuk new normal, apakah semua menampilkan surat kesehatan minimal rapid and antigen? Ini kami mau terapkan untuk guru dan karyawan Bunda. Untuk yang orang Ananda, ini kami belum ada kebijakan ke arah situ. Apakah ini setuju atau tidak? Kalau seandainya itu diterapkan, tentu ya ini butuh biaya juga nih untuk Ananda nih, tapi biaya pribadi. Tetapi untuk guru dan karyawan kami fasilitasi, insya Allah untuk memberikan kenyamanan nih, minimal guru dan karyawan kita rapid antigen untuk surat kesehatan. Tetapi untuk Ananda cukup mengisi e-form-nya itu di situ apakah dalam minggu-minggu mau masuk itu dia bepergian keluar kota atau tidak, kemudian menjalani isolasi mandiri atau tidak. E-form-nya tentang COVID di lingkungan keluarganya. Apabila itu diisinya itu aman, kami perbolehkan masuk. Baru sebatas itu Bunda. Jadi belum kami wajibkan untuk membawa surat antigen atau swab. Yang kedua, penambahan jam belajar untuk USBD. Terima kasih. Ini sekaligus menjawab pertanyaannya Pak Medi tadi. Ya, apabila Dinas Pendidikan tidak mengizinkan, tetap walaupun kita membuat surat tidak diizinkan. Mungkin ini solusi berikutnya yaitu menambah jam untuk pendalaman materi 3 mapel atau 4 mapel, yaitu matematika, bahasa Indonesia, IPA, dan agama. Terutama yang 4 mapel itu. Matur sangat atas masukannya dan nanti akan kami diskusikan dengan Bapak Ibu guru kelas 6. Ngaten Pak Ardian? Ya. Monggo selanjutnya dari Bapak Oki Hermawan. Monggo. Baik Pak, terima kasih Pak kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Hermawan Pak, orang tua dari Andromeda kelas 6 Ibnu Sina. Jadi melanjutkan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, kami sih sebagai orang tua sebetulnya terkait dengan rencana untuk tatap muka,
secara SOP sebetulnya sudah sangat ini ya Pak, sudah sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan USBD Pak. Tadi dari pertanyaan Pak Medi tadi menanyakan strateginya seperti apa dari sekolah. Gitu. Jadi kalau kami boleh memberi masukan, tadi juga sudah disebutkan di penanya sebelumnya bahwa perlu ditambah jam pelajaran untuk USBD. Mungkin kalau dari kami mungkin perlu ditambah lagi Pak terkait dengan tryout-nya. Tryout kemudian begitu tryout itu dilaksanakan, mungkin nanti perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut terkait dengan USBD yang sudah dilakukan tryout-nya. Sehingga anak-anak kita juga akan tahu sebatas mana sih anak-anak ini bisa mengerjakan USBD yang mungkin nanti akan dilaksanakan di bulan April atau Mei gitu Pak ya. Jadi masukan kami adalah bagaimana kalau seandainya nanti tryout-nya mungkin diperbanyak melalui jam pelajaran untuk khusus USBD yang ditambah, sekaligus nanti pembahasannya supaya nanti anak-anak juga lebih paham dengan soal-soal yang mungkin nanti akan keluar di USBD. Mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sekali Pak Oki Hermawan ya, dengan tatap muka seperti ini secara virtual saya dan teman-teman jadi tahu kebutuhan orang tua seperti apa. Kalau usulan itu datang dari orang tua itu kami sangat senang. Jadi di sini terima kasih Bapak sudah mengapresiasi SOP dari kami. Yang kedua untuk USBD perlu ditambah jam pelajaran siap. Yang kedua perlu ditambah TO. Jadi TO kita sudah jadwalkan selama ini ada kurang lebih 5 atau 6 TO. Nah, kalau memang perlu itu ditambah lagi, oke, kami diskusikan dengan teman-teman. Soal-soal yang tahun kemarin kita bagikan, kemudian tadi Bapak menyarankan untuk TO-nya ditambah, mungkin dengan soal-soal tahun kemarin yang masih relevan, kemudian dibahas lebih lanjut. Nah, ini kami fasilitasi untuk kelas 6, strateginya salah satunya pertama kami berikan buku ultra 2 buku ya, buku ultra dan siap uji. Itu fasilitas dari kami untuk anak-anak yang itu kumpulan soal-soal ya, 2 buku itu. Yang kedua strategi kami adalah membuka pintu langit. Nah ini berat ini, membuka pintu langit. Banyak pepatah yang mengatakan WHP bejo daripada orang pinter. Nah, tapi lebih baik bejo dan pinter. Nah, untuk membuat bejo ini, kami membuat strategi sholat tahajud. Sholat tahajudnya kami mohon nanti kerjasama orang tua, membuka pintu langit, artinya kita berikan reward bagi anak-anak yang secara istiqomah. Berapapun istiqomahnya, misalnya ada 10 anak yang istiqomah, 100 anak istiqomah kita beri reward semuanya. Kalau istiqomah dari mulai jam 3 sampai menjelang subuh, ya di situ komentar atau absen. Itu langkah kita. Yang berikutnya tadi untuk tryout, untuk latihan-latihan, untuk jam pelajaran kita tambah. Insya Allah Bapak, terima kasih sekali masukannya. Kami diskusikan dengan teman kelas 6 dan kami terapkan di bulan Januari insya Allah. Monggo Pak Dian. Ya, terima kasih Pak Danar. Selanjutnya mohon monggo kepada orang tua dari Syuja kelas 1 Ibnu Fadlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan Pak Danar, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari Al Azhar ya, selama kita 6 bulan terakhir ini supportnya sangat luar biasa untuk online ya, dan alhamdulillah kemarin hasilnya pun ya bagus lah ya untuk anak-anak kami. Terima kasih. Nah, namun ini Pak yang akan saya sampaikan mengenai tahfiz Pak, karena kebetulan anak saya kan mengikuti di kelas tahfiz. Nah, kami mengusulkan Pak, boleh nggak kalau misalnya jam tahfiznya itu ditambahin Pak gitu. Nah, karena yang jalan sekarang ini kebanyakan itu kita hanya setoran gitu loh. Nah, setoran hafalan. Nah,
untuk apa? Sementara kan kita di rumah harus murojaah juga, kemudian harus menyetorkan hafalan dan itu cukup memakan waktu gitu. Nah, jadi kami mengusulkan untuk tambah kelas, bukan kelas ya, waktu untuk murojaah sendiri, kemudian terutama juga untuk menambah hafalan gitu, supaya kami orang tua di rumah apa ya, agak terbantu gitu Pak. Nah, sama kami meminta kalau misalnya saat ini gini kan anak-anak ini biasanya mereka lebih senang mendengarkan ya Pak ya. Nah, ada kayak misalnya apa tuh rekaman dari bapak ibu gurunya yang per satu surat gitu Pak. Karena itu apa sangat membantu. Dulu pernah dikirimin yang satu 30 juz gitu ya. Juz 30 ya. Cuman itu rada kita kesulitan untuk mecah gitu. Biasanya kan hafalan anak 1 sampai 5, 5 sampai 10 gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada seperti itu mungkin lebih membantu untuk anak-anak kami lebih apa ya? Bisa sekaligus mempelajari makhrajnya segala macam gitu. Itu aja sih Pak dari kami. Semoga bisa dibantu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bunda Tatiana Dasic ya. Monggo Pak Danar. Matur nuwun Bunda sudah mewakili saya karena anak saya juga di kelas tahfidz. Jadi terima kasih ya Pak untuk mewakili aspirasi dari bunda-bunda dari dari tahfidz, kelas tahfidz. Saya akan buatkan program ini. Jadi boleh nggak jam tahfidz ditambahin, dengan senang hati akan kami tambah untuk yang kelas tahfidz ini, dan kami petakan, artinya gini, bagi anak-anak yang dia bersedia ditambah, kita tambah. Bagi anak yang dia merasa bahwa kemarin itu sudah sangat full, ya kami hargai untuk tidak mengikuti jam tambahan itu. Kemudian rekaman ini luar biasa usulannya, dan ini sangat bagus dan ini bisa digunakan untuk anak-anak berikutnya. Jadi rekaman per satu surat dari guru-guru kami. Matur nuwun Bunda, kami follow up insya Allah Bunda. Ya, terima kasih. Matur nuwun nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari orang tua Ananda M. Raka Satya Deva kelas 4 terus monggo. Matur suwun sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Danar, nama saya Irwan Setiaji, orang tua dari Nanda Raka, Asif Nurus. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Al-Azhar yang saya yakin effortnya luar biasa dalam menyelenggarakan pelajaran ini. Kami di rumah juga merasa agak repot, apalagi Bapak Ibu Guru yang mengampu banyak murid dari sekolahan seperti itu Pak. Terus terang kami termasuk minoritas tadi Pak ya, yang sedikit dari beberapa orang tua yang belum pede dalam tanda kutip untuk mengikutkan anaknya pelajaran tatap muka. Cuma setelah melihat SOP yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu Guru dan Pak Danar, tadi kami sedikit merasa pede lah untuk mungkin suatu saat ketika sudah siap Ananda Raka akan kami ikutkan untuk masuk ke kelas seperti biasanya. Yang ingin saya sampaikan Pak Danar, ini kan kalau tidak salah nanti kita mulai sekolah tatap muka itu tanggal 4 Pak Anji. Jadi setelah liburan panjang, ini mungkin banyak dari kita yang sudah bosan, sudah jenuh sehingga memerlukan refreshing yang jauh, mungkin keluar kota, ketemu banyak orang. Sehingga ketika kembali ke sekolah nanti kemungkinan secara nggak langsung terkontaminasi dengan banyak orang seperti itu Pak. Apakah tidak sebaiknya ditinjau ulang untuk memulai pelajaran tatap muka ya diendapkan 1 atau 2 minggu setelah tanggal 4 sehingga tidak ada naudzubillah ya teman-teman yang membawa virus atau dalam tanda kutip OTG seperti itu Pak. Kemudian yang selanjutnya terkait sama disinfektan yang kurang sehat untuk dilakukan setiap hari, kami punya pengalaman Pak, itu di tempat kerja kami itu menggunakan metode lampu UV Pak. Jadi setiap ruangan itu setelah dan sebelum aktivitas itu disinari dengan lampu UV sekitar 15 menit sampai 30 menit.
Ya walaupun investasi awalnya mungkin agak lebih mahal dibandingkan sama disinfektan, tapi mengingat kemungkinan corona ini masih lama berlalunya, sehingga awalnya mungkin agak mahal, tapi bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Dari kami itu dulu Pak Danar, usulannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Pak Danar bisa langsung. Maturun, Bapak Irwan Setiadi, orang tua dari Ananda Muhammad Raka 4 Ibnu Nurus. Kami ucapkan terima kasih atas apresiasinya, termasuk orang tua yang tidak setuju, tapi setelah melihat SOP-nya jadi pede. Meskipun demikian, Bapak menyarankan untuk tatap muka diendapkan 1 atau 2 minggu dulu. Sepakat Bapak, kami pun ini menunggu dari Pemda, dari Kanwil. Apabila Pemda atau Gubernur belum memberikan surat, kami tidak berani. Tetapi apabila misalnya nih akhir Desember memberikan surat bahwa Januari boleh tatap muka, saran Bapak saya terima bahwa harus diendapkan seminggu atau 2 minggu dulu, karena ngawe kami ada ananda yang dia itu refreshing dan membawa, mohon maaf, naudzubillah, virus. Gitu juga Bapak J. Matur sangat sampun diingatkan. Kemudian yang ketiga, menggunakan lampu UV untuk pengganti desinfektan dan digunakan selama kurang lebih 30 menit sebelum dan sesudah aktivitas. Maturun masukannya, kami koordinasikan dengan tenaga medis, apakah mana yang lebih aman dan mana yang lebih efektif dan efisien. Tetapi kami ucapkan maturun sangat atas masukannya Pak Irwan Setiadi. J. Ngaten Pak Adian. Ini masih ada lagi untuk terakhir untuk penanya nggih. J. Iya, penanya lagi ya. Monggo Ayah Aira, Bapak Rustam Aji. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Danar, Pak Ardian. Mohon maaf tadi sempat off dulu karena ada agenda lain. Jadi mungkin pada prinsipnya ya tadi sudah ada sempat mengikuti beberapa penyampaian, memang sudah sudah komprehensif. Mungkin menambahkan kalau mungkin di tempat lain, termasuk di tempat kerja saya, untuk pencegahan penularan ini kan ada 3 hal yang diperhatikan: ventilasi, durasi, jarak. Tadi untuk durasi belajar dan jarak di dalam kelas sudah dijelaskan dengan pengaturan siswa yang masuk, kemudian lama jam belajar. Nah, untuk ventilasi mungkin apakah ada pertimbangan misalnya semua pintu, jendela dibuka, kemudian kalau kelas ber-AC ya dimatikan AC-nya, diganti kipas angin misalnya gitu, atau malah kalau bisa seperti di tempat kerja saya itu ada apa istilahnya yang HEPA filter gitu ya, yang bisa menyaring udara. Tapi kalau menurut saya selama ventilasinya terbuka sih insya Allah resiko penularan kalau ada akan jauh berkurang, apalagi ditambah dengan setiap siswa dan guru menggunakan masker. Kemudian yang kedua, tadi saya setuju bahwa penyemprotan tidak perlu dilakukan setiap hari di area perkantoran tempat saya pun paling 1 minggu atau 2 minggu sekali. Namun yang perlu diperhatikan adalah pembersihan rutin untuk benda-benda yang sering dipakai atau dipegang bersama, Pak. Misal handle pintu atau alat tulis kelas kalau misalnya siswa harus mengerjakan ke depan gitu ya, atau ya barang-barang lain yang dipakai atau dipegang bersama-sama. Kemudian tadi terkait transportasi, mungkin saya terlewat bagaimana SOP untuk siswa yang berangkat dan pulangnya ini antar jemput. Karena kebetulan anak saya termasuk yang transportasinya mengikuti antar jemput, apakah tetap disediakan, kemudian kalau disediakan antar jemput apakah misalnya kapasitasnya hanya setengah misalnya, atau ada pembersihan mobil atau SOP yang lain. Kemudian yang keempat, mohon maaf Pak, pertanyaannya banyak. biar makin yakin gitu. Jadi, yang keempat, ini mohon maaf ya, kita tidak berharap, tapi apabila SOP jika ada yang terkonfirmasi positif
dari siswa atau guru yang hadir di kelas. Apakah kemudian ada tracing siswa atau guru dengan rapid atau swab misalnya, atau terus kemudian untuk pembelajarannya apakah kemudian dikembalikan lagi jadi belajar daring ataukah apa seperti itu. Kemudian tadi mungkin yang terakhir terkait pembelajaran tadi mungkin sudah disebutkan untuk rekaman video mungkin tidak hanya terkait tanfid ya Pak ya, tapi semua pembelajaran lain, entah ketika karena kadang karena terkendala jaringan atau yang lain, siswa tidak bisa online secara terus-menerus, sinyalnya hilang, putus, tapi kalau direkam kemudian rekamannya di-upload di OneDrive atau di Mteam, mungkin nanti di sorenya ketika sinyalnya lebih baik atau malamnya siswa bisa mengulang lagi pembelajarannya. Mungkin itu dulu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Danan. Iya, matur nuwun sangat Bapak atas ide dan masukannya. Yang pertama 3 hal, ventilasi, durasi dan jarak. Durasi dan jarak sudah kami jelaskan. Untuk ventilasi tadi mungkin fotonya nggak terlihat jelas. Jadi ventilasi ini di kelas ada 2 pintu, pintunya kita buka semua. Kemudian jendela ada 8, kita buka semua. Jendela yang atas ada 8 juga kita buka semua. Jadi ada 16 jendela, 8 jendela yang besar kita buka, 8 jendela yang kecil kita buka. Itu kemarin bunda-bunda jamaah yang merasakan duduk di situ merasa siap, artinya berarti sirkulasi udara berjalan dengan baik. Terus tadi kemarin juga ada usulan dari bunda jamaah gimana kalau ditambah dengan kipas angin bagi kelas yang dia di situ agak panas dengan tidak adanya AC. Siap, kami akan memberikan kipas angin bagi yang di situ kelasnya tidak dekat dengan pohon. Kalau dekat dengan pohon kayak kemarin itu enak sekali. Yang kedua, penyemprotan tidak perlu setiap hari, tetapi cukup pembersihan rutin yang dipakai bersama. Matur nuwun atas masukannya, kami catat dan ini akan kami terapkan. Yang ketiga, transportasi antar jemput tetap ada Bapak, tetapi SOP dari yayasan sampai sekarang kami belum mendapatkan. Segera akan kami sampaikan kepada Ayah Aira dan Bapak Ibu semuanya, karena Ayah Aira termasuk yang mengambil fasilitas antar jemput. Kami sampaikan nanti SOP-nya seperti apa untuk yang antar transportasi, karena sampai detik ini kami belum dapat dari yayasan untuk SOP antar jemput. Yang keempat, SOP jika ada yang terkonfirmasi COVID. Alhamdulillah kami bersyukur kemarin guru kami ada yang terkena COVID. Kami jujur. Jadi dengan adanya teman kami yang terkena COVID itu, kami jadi banyak belajar bagaimana men-tracing dan men-tracking. Dan kemarin Puskesmas memberikan apresiasi kepada kita bahwa ada guru yang terkonfirmasi COVID, langsung kita tutup. Kita work from home, mengajar dari rumah, dan sebanyak 58 guru kita swab itu negatif. Nah, ini artinya ini Puskesmas mengapresiasi langkah kita untuk menutup, dan ini akan kita terapkan juga begitu nanti ada terkonfirmasi COVID, entah itu dari guru ataupun ananda. Nah, ini contohnya Bapak. Ini contohnya kami buka ya di sini. Ini untuk apa? Nah, ini kami buka ventilasinya. Nah, kami teruskan untuk SOP ini, begitu nanti ada ananda yang kami tidak berharap, kalau seandainya nanti ada ananda yang kena COVID atau guru kami kena COVID, kita nggak mau ambil resiko, langsung kita tutup, kita belajar dari rumah, dan kita work from home sampai dinyatakan sehat kembali. Jadi ini pelajaran baik bagi kami. Kemarin guru kami ada yang kena COVID. Yang kelima, kegiatan pembelajaran tidak hanya tahfidz yang direkam, tetapi semua pelajaran direkod. Terima kasih sudah diingatkan. Sebenarnya kami juga kemarin seperti itu. Pengennya kalau yang Microsoft Meeting itu tinggal kita lihat rekamannya, tapi ini ada usulan bagus dari Bapak. Nanti dari mulai ikrar sampai selesai lagi, kalau sudah selesai diupload di OneDrive. Matur nuwun masukannya Bapak Ayah Aira atas masukannya.
Nggih. Matur nuwun Pak Danar. Nggih, Bapak. Mungkin satu lagi nih Pak Danar, tadi ada yang bertanya tapi dari Siva Fir mungkin tadi ingin bertanya, monggo. Silakan. Nggak jadi yang dari Siva. Orang tua Ananda Siva Fir. Habis kok yang sekarang. Ya wes. Iya. Sepertinya tidak jadi, nggih. Oh, iya, Bunda Uli. Ada Bunda Uli? 5 itu terus. Oh, mboten Pak Danar katanya. Nggih, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini dahulu. Nggih, Pak Dian, nyuwun sewu, saya boleh matur? Nggih, boleh. Bapak Ibu yang menyaksikan hari ini secara langsung ataupun nanti yang menyaksikan rekaman, monggo apabila setelah ini Bapak Ibu mempunyai ide, saran atau masukan, tidak terbatas pada pertemuan hari ini, tetapi ketika nanti sudah selesai forum ini, kalau ingat, oh ya, ada masukan, ada saran, sampaikan ke kami, mau lewat grup kelas, monggo, langsung ke saya juga, silakan. Ngaten Pak Ardian, matur dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Danar dan Bapak Ibu semuanya yang sudah bersedia untuk gabung di acara parents meeting hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Danar bisa memberikan gambaran bagaimana langkah-langkah yang sudah akan ditempuh sekolah untuk memasuki masa new normal. Dan nanti ada penjelasan juga tentang tadi ya ASN. Asesmen tadi ya, AKM. Mungkin itu dulu pertemuan kita kali ini. Saya sebagai pembawa acara mungkin ada banyak kesalahannya, mohon maaf ya sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.